Kita tampilkan penampilan pertama dari kelas 10A dengan tema Perang Diponegoro. Pada tanggal 5 Januari 1808, zaman penguasaan Inggris, terjadi perseteruan pihak Belanda dengan keraton. Pembangunan jalan ini harus segera dijalankan. Dari Anyar sampai Manokwari harus segera dijalankan. Tidak mau tahu. Buatkan akses jalan untuk meneruskan pembangunan jalan ini. Tidak bisa, sebelum ada persetujuan dari pihak kami, pilih saja jalan lain. Tapi akses jalan ini yang saya mau. Kedua belah pihak sama-sama bersikeras mempertahankan. Dan hal itu untuk memberantas sistem birokrasi kita. Bagaimana mungkin? Dengan usianya yang masih muda, Sri Sultan Hamengkubuwono V bisa memimpin kerajaan kita. Pada tahun 1823, datanglah Residen Belanda, Smith. Lebih baik saya bagi sementara posisi Adipati Sultan. Setelah ia dewasa, akan saya kembalikan kembali. Dengan begitu, kehidupan masyarakat akan berubah. Baiklah. Ada harapan dari keraton ini. Saya tunjuknya ia adalah dari Pakualam yang adalah Belonggo. Mana bisa begitu? Saya sudah berbaik hati menawarkan tugas itu. Masih ada bawa. Baiklah, sekali itu untuk mensejahterakan rakyat, maka saya akan melakukan. Kepemimpinan Smith membuat rakyat menderita. Muncullah seorang bangsawan putra dari Hamengkubuwono III bernama Raden Mas Ontowiryo atau Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro ini tidak puas dengan melihat penderitaan rakyat karena kekejaman dan kelicikan Belanda. Mulailah Pangeran Diponegoro menentang dominasi Belanda. Bagaimana kita bisa makan? Untuk berdiri pun kita tak kuat menghadapi. Kejam sekali. Kita harus kemana lagi untuk membayar kompensasi? Entahlah. Sepertinya kita sudah mencapai kebangkrutan. Kita harus mencari siasat. Atau kita manfaatkan saja Diponegoro. Sepertinya ia memiliki channel sesama bangsawan sepertinya. Baiklah. Datanglah pihak keraton ke kediaman Diponegoro dan memohon meminjami pihak keraton sejumlah uang untuk membayar kompensasi. Baik, akan saya usahakan kepadanya. Kemudian Pangeran Diponegoro meminjam uang dari Kapten Tionghoa. Smith berhasil menipu kedua wali sultan untuk meluluskan kompensasi yang diminta oleh Nahus atau perkebunan di Bedoyo, sehingga membuat Diponegoro memutuskan hubungan dengan keraton. Diponegoro sangat membenci perlakuan dan penguasaan Belanda di Nusantara. Beliau melihat para rakyatnya menderita. Kenapa kalian tidak bersedia bekerjasama dengan Belanda dengan kompensasi tanah? Kami memberikan kompensasi, Belanda bersedia mengurus semua tanah kita. Benar apa yang dikatakan tidak bekerja, maka Belanda membantu kita. Seharusnya kalian tidak melakukan hal itu, karena itu akan membuat keuangan keraton menjadi rugi. Tapi ini juga menguntungkan bagi kita. Memang apa saja yang kalian dapatkan dari Belanda? Tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Intinya kami tetap ingin bekerja sama dengan pihak Belanda. Setelah konflik itu terjadi, akhirnya Pangeran Diponegoro memutuskan hubungannya dengan pihak keraton. Akhirnya Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan dengan membatalkan kerja puasa pada Mei 1985 agar petani di Tegalrejo dapat membeli senjata dan makanan saat proses pembangunan Jalan Anyar Panarukan. Beritakan kepada anak buah kita agar pemasaran patok segera dilaksanakan. Baik, akan segera saya lakukan. Apakah sudah mendapat izin oleh Pangeran Diponegoro? Karena tempat pemakaman melewati karangan Pangeran Diponegoro. Biarkan saja, apa pedulimu padanya? Ini demi kelancaran pembangunan. Baik, akan segera saya laksanakan. Setelah Pangeran Diponegoro tahu, dia memerintahkan rakyat untuk mencabuti patok-patok tersebut. Kemudian Patih Danurejo datang. Siapa yang nyuruh kalian mencabuti semua patok-patok ini? Cepat pasang kembali dengan benar. Patih Danurejo mengutus pasukan Macanen untuk menjaga patok-patok tersebut. Dengan keberaniannya, pengikut Pangeran Diponegoro mencabuti patok-patok tersebut dan menggantikan dengan tombak sebagai isyarat mulailah pemberontakan di tengah medan perang. Bagaimana cara kita berlindung untuk sementara itu?
dulu sampai habis. Saya akan memikirkan di mana tempat kita. Tapi semakin sulit keadaan dari Sasadi Belanda. Setelah Pangeran Diponegoro mempertimbangkan, beliau telah memutuskan agar pasukannya berlindung ke arah Bukit Selarong. Ayo kita buat benteng pertahanan di Gua Selarong di sana. Siap Tuan, akan kami laksanakan dengan berjalan. Kemudian Pangeran Diponegoro menyusun siasat perang merencanakan untuk menyerang keraton Yogyakarta dengan mengisolasi pasukan Belanda. Sebagai pemimpin, Pangeran Diponegoro didampingi oleh Pangeran Mangkubumi, Ali Basyah Sentot, dan Kiai Maja sebagai pengawas spiritual dalam perang ini. Perang ini semakin meluas hampir di seluruh Jawa. Karena itu, Belanda berusaha meningkatkan kekuatannya. Buatkan pasukan kita menyerang Diponegoro. Kiri dan dan kalam dan kiri dan iya. Tetapi kita harus benar-benar menguatkan pasukan kita. Bagaimana kalau kita meminta bantuan kepada pasukan di Sumatera Barat? Baik, jika itu menurut terbaik. Siap Tuan. Belanda menghancurkan pos-pos pertahanan pasukan Diponegoro. Kemudian pos Diponegoro dari Gua Selarong dipindahkan ke Dekso oleh pemimpin Ali Basyah Sentot. Ali Basyah Sentot berhasil mengalahkan Belanda di daerah bagian barat, dan pasukan Diponegoro pun mendapatkan kemenangan. Bagaimana kalian ini? Menghadapi Diponegoro saja tidak becus. Kalau begini, kita sudah kalah dalam perang. Tetapi kita sudah menjalankan siasat yang telah disusun. Alasan? Pada tahun 1827, perlawanan Diponegoro berhasil dikalahkan oleh Belanda. Para pemimpin yang membantu Diponegoro mulai banyak yang tertangkap, walaupun perlawanan rakyat masih terjadi. Serang habis pasukan Belanda, jangan mau kita ditindas. Siap Tuan, Kapten Ingun sudah kami tewaskan. Pasukan Belanda ingin mendekati Ali Basyah Sentot untuk berunding, tapi ia selalu menolak. Bagaimana ini? Apakah Sentot bisa menerima ajakan dari kita? Apakah kita bisa meminta bantuan kepada Arya Prawira dulu? Mungkin bisa, kami akan meminta bantuan kepadanya. Setelah itu, pihak Belanda berhasil meminta bantuan Arya Prawira di Ningrat. Masa jauh dari Belanda? Untuk apa? Belanda itu musuh kita. Aku dengar Belanda mempunyai banyak keuntungan. Ali Basyah Sentot pun menerima ajakan untuk berunding. Bagaimana Tuan Ali Basyah? Apa yang ingin Anda pertahankan dan apa yang akan kami perolehkan? Biarkanlah aku dan Pangeran Diponegoro yang berjuang di jalan Allah, dan jangan cegah aku untuk melepas sorban ini. Baiklah, akan kami wujudkan. Tetapi pada tanggal 24 Oktober 1829 kalian akan pindah ke negeri Yogyakarta. Kemudian ditandatanganilah perjanjian Imogiri antara Ali Basyah Sentot dengan pihak Belanda. Penyerahan diri atau tertangkapnya para pemimpin pengikut Diponegoro merupakan pukulan berat bagi perjuangan Pangeran Diponegoro. Barat, di mana Diponegoro? Cari sampai dapat. Tidak tahu Tuan, karena selalu pindah dari pos satu ke pos yang lain. Kalau begitu, buatlah sayembara. Apakah isi sayembara itu Tuan? Akan kami umumkan. Buatkan pengumuman saja. Bila ada yang menyerahkan Diponegoro, mati maupun hidup, akan diberikan 200 hidup. Baik Tuan. Segera pihak Belanda menyebarluaskan sayembara tersebut, tetapi tidak ada satupun yang tertarik. Pihak Belanda berhasil menemukan Diponegoro di daerah Gombok. Tipuan dari Belanda berhasil menyerahkan Diponegoro dalam keadaan hidup, kemudian ia dikirim ke Semarang dan menuju pelabuhan untuk diacungkan ke Sulawesi Selatan, hingga Pangeran Diponegoro meninggal di benteng Belanda yang berada di Makassar, yaitu benteng Kota.
ngedok.